Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, dalam kesempatan kali ini melalui video pembelajaran kita akan membahas mengenai pengkajian pasien dengan harga rendah. Bersama saya, Sarka Ade Susana. Selamat mengikuti. Pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama ada 4. Yang pertama adalah definisi pengkajian harga diri rendah. Yang kedua, pentingnya pengkajian harga diri rendah dalam asuhan keperawatan. Yang ketiga, teknik pengkajian harga diri rendah. Yang keempat, tanda dan gejala harga diri rendah. Kemudian, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Sesuai dengan pokok bahasanya, ada 4 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami definisi pengkajian harga diri rendah. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami pentingnya atau urgensi pengkajian harga diri rendah dalam konteks asuhan keperawatan jiwa. Yang ketiga, mahasiswa dapat mendemonstrasikan nantinya mengenai teknik pengkajian HDR apa saja. Kemudian yang seterusnya mengenai definisi apa itu pengkajian harga diri rendah. Harga diri rendah adalah tahap pertama dalam asuhan keperawatan dengan kegiatan utamanya yaitu mengumpulkan data adanya tanda dan gejala harga diri rendah, khususnya secara langsung dengan pasien. Dan ini sekali lagi merupakan tahap pertama di dalam asuhan keperawatan. Yang kedua, apa pentingnya pengkajian harga diri rendah ini? Sebagaimana kalian ketahui bahwa pengkajian merupakan tahap pertama dari asuhan keperawatan, di mana setelah tahap pertama ini, tahap kedua adalah diagnosis, tahap ketiga adalah perencanaan, tahap keempat adalah implementasi, dan tahap terakhir adalah evaluasi. Di antara masing-masing tahap saling kait-mengkait. Tahap 1 akan menentukan tahap kedua akan menentukan tahap yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga salah mengkaji, salah mendapatkan data di tahap yang pertama ini tentu akan berakibat panjang ke tahap-tahap berikutnya. Sehingga pengkajian yang dilakukan akan menjadi dasar di dalam melakukan analisis data. Analisis data akan menjadi dasar di dalam mengidentifikasi masalah, dan identifikasi masalah akan menjadi dasar dalam perumusan diagnosis. Dan diagnosis itulah yang kemudian akan menentukan apa pilihan intervensi, sehingga jangan sampai salah, sehingga masalah pasien tentu saja mestinya bisa diatasi dengan intervensi yang tepat, hasil diagnosis yang tepat. Jangan sampai salah intervensi, maka masalah juga tidak akan selesai. Kemudian ke teknik pengkajiannya. Apa saja sih teknik pengkajian bagi pasien dengan harga diri rendah? Yang pertama adalah teknik wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan secara lisan dengan tatap muka secara langsung terhadap pasien, di mana di dalamnya ada proses tanya jawab. Perawat bertanya, pasien menjawab, atau mungkin boleh jadi juga akan didapatkan dalam prakteknya, pasien juga akan bertanya sesekali kepada perawat. Dan apa sih tujuannya, mengapa kita harus melakukan wawancara? Ini sangat penting tentu saja untuk mendapatkan data subjektif. Apa itu data subjektif? Data yang diungkapkan secara langsung oleh pasien atas apa yang dipikirkan atau atas apa yang ia rasakan. Karena itulah menggambarkan dari konsep dirinya, harga dirinya, melalui ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh pasien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh perawat. Yang kedua,
teknik observasi. Teknik observasi ini adalah teknik pengamatan dengan menggunakan panca indera kita, khususnya mata. Jadi kita mengamati secara langsung atas sikap dan perilaku pasien maupun lingkungan yang menstimulasi sikap dan perilaku pasien tersebut. Dan tentu saja tujuan dari observasi ini atau pengamatan ini dalam rangka menggali data objektif yang nantinya akan menjadi pembanding, penguat atas apa yang diungkapkan oleh pasien, sehingga benar-benar data subjektif dan objektif yang menjadi dasar dari penegakan diagnosis nantinya, khususnya dalam standar diagnosis keperawatan Indonesia, bisa dilakukan secara tepat. Yang berikutnya adalah mengenai tanda dan gejala harga diri rendah. Bahasan pertama mengenai tanda. Apa saja sih tanda-tanda dari orang yang dikatakan mengalami harga diri rendah? Yang pertama adalah gambaran dari sikap atau respon, misalnya kepala cenderung menunduk. Kemudian suara kualitasnya cenderung pelan, kemudian tidak kuat ya atau tidak keras. Penampilan cenderung kurang rapi, misalnya dari gambaran rambut ya, gambaran pakaiannya. Dan yang berikutnya adalah ketika bertemu dengan orang lain secara umum, pasien tersebut cenderung untuk menghindar atau dalam bahasa lainnya cenderung menarik diri. Itulah tanda dari orang yang dikatakan mengalami HDR. Berikutnya apa saja sih gejalanya? Jadi ungkapan apa yang dipikirkan, apa yang diungkapkan oleh pasien. Yang pertama adalah pasien akan mengungkapkan rasa malunya. Kemudian yang kedua menyatakan ketidakmampuannya. Yang ketiga mengkritik diri. Cenderung misalnya saya bodoh, saya tidak bisa, saya tidak pandai, dan bentuk-bentuk kritik negatif lainnya terhadap dirinya. Atau mungkin juga akan menyampaikan tentang adanya ejekan atau anggapan akan adanya ejekan dari orang lain. Dan yang terakhir, pasien juga akan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki harga atau harga dirinya rendah. Itulah tanda dan gejala dari pasien dengan HDR. Terima kasih, thank you atas perhatian kalian semua.